dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersamamu juga. Saudara sekalian, kita berkumpul lagi sebagai keluarga untuk membuka diri terhadap Tuhan dan merenungkan sabdanya. Sabdanya penuntun hidup kita, sehingga selalu ketika sabda Tuhan diwartakan, ada sesuatu yang disampaikan kepada kita untuk jadi pegangan dalam hidup. Jadi bukan hanya untuk tahu, tapi jadi pegangan dalam hidup. Justru karena kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, kita butuh. Dan karena kita juga manusia lemah, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka percayakan sabda ini, mari kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama-sama juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Setelah orang banyak dikenyangkan dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Engkau sungguh Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira semua orang yang tidak bisa berenang khususnya sangat takut melihat laut yang dalam. Tetapi bukan hanya itu, laut yang dalam selalu menimbulkan satu rasa ngeri, karena kita nggak tahu. Kalau kita lihat jurang yang dalam, lumayan, karena kita bisa melihat dasarnya. Tapi kalau kita melihat laut yang dalam, itu ngeri.
Pertama kali saya menyelam di Pulau Bunaken, ketika saya mulai menyelamkan kepala saya ke bawah, saya cepat-cepat naik karena saya melihat jurang di dasar laut itu tubir turun ke bawah, dan di bawah itu gelap, tapi lihat itu betapa dalam dan ngeri. Apalagi apabila lautan itu bergejolak, kita menjadi sangat kecil dan tidak berdaya. Orang yang pintar berenang pun kalau jatuh di air yang bergejolak, dia tidak tahan. Dia pasti tenggelam dalam beberapa menit. Karena itu orang-orang Yahudi kuno bukan hanya ngeri terhadap laut, mereka percaya bahwa di dalam laut itu ada roh-roh jahat. Ada kekuatan-kekuatan jahat yang kadang-kadang membuat gelombang. Nah, di dalam Injil kita dengar Yesus itu berjalan di atas air, bukan air yang tenang, tapi air yang bergejolak. Bukan air yang dangkal, tapi air yang dalam. Bukan hanya itu, tapi di malam yang gelap. Hal ini mau menunjukkan, Injil mau mengatakan pada kita para pendengar, Yesus itu berada di atas. Di atas roh-roh jahat. Di atas segala ketakutan kita akan hal-hal yang misterius. Bahkan Yesus berada di atas kekuatan alam. Sehingga boleh dikatakan bahwa dalam dunia ini tidak ada yang perlu ditakutkan apabila kita berada bersama dengan Yesus. Dan sangat menarik bahwa penginjil ini menulis suatu pesan yang sangat spesifik. Ketika Yesus datang karena melihat mereka terombang-ambing, murid-muridnya itu bukannya mengenal dia, tetapi mereka malah menganggap dia adalah apa? Hantu. Sangat kontras. Mereka mengatakan itu hantu. Mengapa mereka tidak mengenal dia? Hal ini kemudian menjadi teguran Yesus. Yesus mengatakan, hai kamu orang-orang yang bimbang hatinya. Mereka tuh hatinya bimbang. Dalam hidup ini kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari keadaan-keadaan yang sulit. Stormy life. Badai itu lambang dari kemelut di dalam hidup kita. Kemelut itu bisa berbentuk penyakit, berbentuk rupa-rupa hal yang membuat kita jadi takut, tidak berdaya. Dan ketika itu kita walaupun percaya kepada Tuhan, tapi kita diliputi kebimbangan. Kita bukan orang yang tidak percaya atau tidak beriman, tapi kita mudah sekali menjadi orang yang bimbang. Mengapa kita bimbang? Ada dua hal yang membuat kita sering bimbang dan terganggu. Pertama, kita terganggu oleh kenyataan hidup. Kenyataan hidup seperti Petrus mengalami, murid-muridnya mengalami ombak. Percaya sih percaya, tapi ini ombak di depan mata ini, angin. Ya. Itu hal-hal yang membuat kita bimbang. Kita menghadapi banyak peristiwa dalam hidup. Ada penyakit, ada kegagalan, ada bencana alam. Pada saat itu, kenyataan-kenyataan ini membuat hati kita bimbang. Itu yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Maka ketika mereka melihat Tuhan dan mereka mengira hantu, Tuhan menyenangkan mereka. Dan ketika Petrus melihat dan mengenal itu Yesus, dia katakan apa? Tuhan, jika itu engkau, panggillah aku menemui engkau dengan juga berjalan di atas air. Dan Yesus mengatakan, marilah. Dan Petrus dengan melihat pada Yesus, dia berjalan. Tanpa dia sadari, dia sudah berjalan di air. Mengapa? Karena dia fokus kepada Tuhan.
Ajaran di sini mengatakan apabila kita menghadapi masalah, hendaknya kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita fokuskan pada masalah. Sebab kalau kita fokuskan pada masalah, kita langsung tergulung dan tenggelam. Kita tidak diajarkan untuk melakukan apa yang dibuat oleh burung onta. Tahu burung onta? Burung onta itu sejenis binatang gede, ya. Tapi kalau dia ada bahaya dan dia takut, bukannya melawan bahaya, tapi dia masukkan kepalanya dalam pasir, supaya dia nggak lihat musuhnya. Dia mengira kalau dia nggak lihat, musuhnya nggak lihat juga. Nah, iman kita tidak mengajarkan demikian. Iman kita mengajarkan hadapi kesulitan, tapi pada waktu kita mengalami saat-saat yang kritis, jangan memusatkan perhatian pada kengerian itu, tapi alihkan kepada Tuhan. Kita punya sarana pengalihan, ya. Dan itu selalu menjadi lebih baik. Tapi jenis distraksi atau gangguan yang kedua bukan dalam bentuk yang nyata, tapi dalam bentuk yang lebih halus, yaitu tawaran-tawaran yang membuat hati kita jadi bimbang dan seterusnya. Kita ditawarkan dengan rupa-rupa aktivitas setiap hari. Kita ditawarkan oleh rupa-rupa keinginan, walaupun keinginan yang baik. Saya sebagai pastor juga ditawari rupa-rupa bentuk pelayanan. Sebab ketika kita mulai terlibat dengan rupa-rupa kegiatan, waktu dan perhatian kita bagi Tuhan itu menjadi kurang. Kita ada seorang mengatakan dalam satu kata-kata bijaksana, dia katakan, kalau setan tidak sanggup membuat Anda menjadi orang jahat dan berdosa, maka dia akan membuat Anda menjadi orang sibuk. Anda bisa tangkap maksudnya? Kita tidak perlu menjadi orang jahat untuk menjadi jauh dari Tuhan, tapi menjadi orang sibuk. Orang yang sibuk dengan sendirinya akan pelan-pelan menomorduakan Tuhan. Kita ngalami semua. Seringkali kita tunda doa kita tunda misa kita, nantilah. Ya, kita tunda ini dan sebagainya, kita mau menyelesaikan pekerjaan kita. Bukan Anda saja, para pastor juga. Sehingga para pastor pun bisa mengalami krisis iman. Saking rajinnya pelayanan, dia bisa krisis iman. Karena dia tidak punya waktu yang cukup lagi untuk Tuhan. Karena Tuhan meminta kita mempunyai waktu yang pribadi dengan dia, semata-mata bukan untuk dia, tapi untuk kita. Sebab kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu, kita akan bisa merasakan kehadiran dia walaupun kita tidak lihat. Murid-murid Yesus itu tidak biasa, karena mereka juga mungkin masih bimbang, sehingga mereka mengira dia hantu. Kita perlu mengenal sungguh-sungguh Tuhan kita, karena itu kita harus memberikan perhatian cukup tiap hari. Being familiar, ya, with the Lord. Ketika zaman dulu, ketika dunia perbankan belum mempunyai alat detektor uang palsu, ya, maka mereka melatih para kasir bank untuk meraba uang palsu. Bukan dengan mengajarkan uang palsu gini loh rasanya, bukan. Tapi mereka diajarkan untuk biasa memegang uang yang asli. 3 hari misalnya mereka dilatih dalam ruangan yang gelap untuk hitung duit. Duit dolar atau rupiah itu. Dan diminta ketika kamu hitung, bukan hanya hitung jumlahnya, tapi juga rasa kertasnya itu. Setelah 3 hari mereka biasa, hari keempat disisipi dengan uang palsu di antaranya. Dan terbukti, hampir selalu mereka menemukan ini palsu, tapi keluarin. Bukan karena mereka itu ahli mengenal uang palsu, tetapi karena mereka sangat terbiasa dengan uang asli. Jadi karena dia biasa dengan uang yang asli, maka dia menjadi sensitif terhadap yang bukan asli. Demikian juga dengan prinsip iman kita. Kita harus biasa berdoa dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan,
Mungkin kita rasa biasa, tidak ada bedanya. Tapi ketika kita menghadapi saat yang sulit, kita tahu persis. Kita menghadapi godaan, kita tahu yang salah. Ini bukan dari Tuhan. Demikian motivasinya. Kita lihat Petrus menunjukkan bagaimana hati yang bimbang tidak bisa bertahan. Dia hanya bisa sekejap beberapa detik, mungkin hanya 5 detik dia berjalan di air, dia tenggelam. Karena ketika dia memusatkan percaya dan perhatiannya pada Tuhan sumber hidup, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengatasi masalah. Tapi ketika dia mulai dengar angin bertiup kencang, dia mulai lihat ombak di bawah dia bergelora, saat itu dia kehilangan fokus dan dia tenggelam. Ini persis kejadian dengan kita. Pada saat kita takut, iman kita juga ciut. Pada saat kita lebih memperhatikan masalah dan tidak memperhatikan Tuhan, kita akan digulung. Pengalaman saya mendampingi orang-orang meninggal di rumah sakit. Biasanya orang meninggal, apalagi serangan jantung dan meninggal mendadak, keluarga itu histeris. Keluarga, terutama keluarga-keluarga Latino, budaya mirip kita gitu. Mereka berteriak-teriak, guling-guling di tanah dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, saya selalu melihat doa itu menenangkan saya. Nasihat-nasihat tidak mempan. Nasihat bilang, it's okay, dia bilang, I'm not okay. Lalu kita bilang, mari kita berdoa. Tahan sebentar. Dia tahan, nangisnya. Lalu kita doa, pimpin doa. Habis doa, nangisnya udah reda. Mengapa? Sebab ketika doa, hati orang itu diarahkan pada Tuhan. Tidak lagi pada masalah, tapi pada Tuhan. Dan saat itu, penghiburan, penyembuhan itu mengalir masuk. Kita belajar demikian. Ketika kita menghadapi kritis, itulah saat kita berdoa. Kita mengalami kejatuhan, itu saat kita berdoa. Saat kita mengalami ketakutan, itu saat berdoa. Pada saat kita diliputi oleh amarah, ketenangkan, itu saat berdoa. Memberi kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.